Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita bisa memasuki minggu pekerjaan kita yang baru lagi, hari Senin 19 Januari 2026. Kita masih belajar bagaimana bisa menatap masa depan sebagai orang percaya. Dan saya berharap renungan malam ini bisa memberkati saudara semua, juga memberikan kekuatan serta bisa looking forward to the future with the right attitude di dalam Tuhan. Kita akan belajar hari ini dengan judul Upah Orang Percaya di Masa Depan. Saya berharap saudara sudah mengerti bahwa sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus, kita tidak akan dihukumi untuk persoalan, kita tidak akan dihakimi untuk persoalan surga atau neraka. Kita akan dihakimi untuk urusan upah. Apakah kita layak menerima upah di hadapan Tuhan atau tidak? Dan itu ditentukan oleh motivasi hati kita. Orang yang bekerja giat untuk Tuhan dengan motivasi yang baik akan menerima upah. Sedang orang yang melayani hanya untuk show off misalnya, atau punya motivasi terselubung yang tidak baik, tidak akan menerima upah dari Tuhan. Dan tugas saudara dan saya adalah benar-benar melakukan yang Tuhan kehendaki selama hidup sebagai orang percaya untuk memperoleh upah. Kita akan baca ayatnya dalam Wahyu 22 ayat 12. Ayat hafalan kita hari ini, di sana dikatakan, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Ini tentunya adalah perkataan Tuhan Yesus yang berjanji ia akan datang segera, yang dicatat oleh Yohanes saat ia menerima penglihatan mengenai akhir zaman di Pulau Patmos. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa ia sudah siap membawa upah untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Artinya, bagi orang percaya yang perbuatannya itu worthy of reward, akan menerima upah yang terbaik. Tentunya ini tidak memberikan indikasi bahwa keselamatan itu karena perbuatan, sama sekali tidak, karena banyak ayat-ayat yang menyatakan keselamatan kita hanya karena anugerah semata. Sedangkan upah itu dinilai berdasarkan pekerjaan kita. We are saved by grace, but we will receive reward by works. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Di dalam 1 Korintus 3, di sana dinyatakan bagaimana pekerjaan kita nanti akan dinilai oleh Tuhan. Mulai dari ayat yang ketiga, 1 Korintus 3 ayat 12, di sana dikatakan, "Hendaklah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan itu Tuhan uji seperti emas, maka dia akan tumbuh dan menjadi makin bersinar dan kuat serta cemerlang." Nah, Tuhan mau agar kita semua dalam melakukan pekerjaan Tuhan tidak membangunnya berdasarkan bahan-bahan yang mudah terbakar seperti jerami atau kayu atau rumput kering, tetapi kita membangunnya dengan emas, perak, dan batu permata yang kuat, yang makin dipanaskan makin bersinar terang. Dan itu ditentukan oleh motivasi hati kita. Yang pasti masa depan saudara sebagai orang percaya itu sangat cerah, karena saudara akan menerima upah untuk setiap pekerjaan dari yang kita kerjakan bagi Tuhan. Pekerjaan upah apakah yang akan kita terima nanti di surga? Ada beberapa mahkota yang Tuhan sudah siapkan. Misalnya dalam Yakobus 1 ayat 12, Wahyu 2 ayat 10, yaitu mahkota kehidupan yang akan diberikan kepada mereka yang setia dalam pencobaan dan mengasihi Tuhan hingga akhir hayat sampai mati. Dia setia, Tuhan akan menyediakan mahkota kehidupan. Ada juga mahkota kebenaran, 2 Timotius 4 ayat 8, yang disediakan bagi orang yang menanti kedatangan Tuhan dan hidup dalam kebenaran, menjaga kekudusan. Tuhan sudah siapkan mahkota kebenaran. Lalu ada mahkota sukacita, 1 Tesalonika 2 ayat 19. Ini akan diberikan kepada orang yang memberitakan Injil, yang membawa orang-orang lain kepada Tuhan Yesus. Orang-orang tersebut akan menerima mahkota sukacita. Jadi
Saudara memberitakan Injil, regardless apakah orang percaya atau tidak, saudara akan menerima upah yang besar dari Tuhan. Lalu mahkota kemuliaan, 1 Petrus 5 ayat 4, ini untuk para pemimpin rohani, gembala sidang, para pemimpin-pemimpin komsel, pemimpin youth, pemimpin Sunday school. Saudara melayani dengan setia seperti saya juga, maka upah sudah menanti. Ini juga yang memotivasi saya melayani, memotivasi saya membuat renungan seperti ini, karena saya tahu ada mahkota kemuliaan yang sudah menanti untuk kita semua yang melayani dengan setia. Dan yang terakhir adalah mahkota abadi atau mahkota pemenang. Di situ dinyatakan dalam 1 Korintus 9, 24, 27 ini diberikan kepada orang yang hidup disiplin, yang setia seperti atlet yang berjuang dan berlari untuk melari kemenangan, memandang Tuhan sebagai gelanggang pertandingan dalam hidup ini, sehingga kita bisa meraih hadiah surgawi, yaitu mahkota abadi sebagai pemenang. Wow, puji Tuhan, ini harusnya menghibur kita semua, terutama sebelum saudara tidur, agar kita sama-sama mengkoreksi diri, mana yang mesti saya perbaiki dalam pekerjaan Tuhan. Kalau belum serius, saya mesti sungguh-sungguh lagi, karena saya tahu upah sudah menanti bagi kita semua yang setia di dalam Tuhan. Dan itulah masa depan kita di dalam Tuhan yang indah, luar biasa. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dan memotivasi kita untuk hidup kudus, menyenangkan Tuhan senantiasa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.